Halo minasan, seperti biasa aku bakal ngelanjutin cerita dari anime Sueto Tsurugi no Historia Season 2 episode 2. Yang mana episode 2 ini episode paling epic sih menurutku. Ya karena Will masuk ke mode wish secara maksimal coy. Jadi rambutnya berubah jadi putih kayak Goku anjir. Oke lah, tanpa berlama-lama mari kita langsung aja ke ceritanya. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan seputar manga terbaru dariku. Oke, gaskeun. Oke, jadi setelah kematian Rusty, entah kenapa Will itu kayak didorong gitu sama Rusty dari gedung. Tapi untungnya ada si Warner yang nyelamatin dia, dan alhasil mereka pun berhasil kabur dari kejaran monster itu. Nah kemudian Shin pun berpindah ke dalam menara, yang dimana Zeo, sang magia vendor petir, dia menolak untuk diam cuy. Dia berpikir bahwa magia vendor lah yang tidak berguna di saat seperti ini. Mereka malah diam saja melihat rakyatnya diserang habis-habisan. Dan ternyata si Elparia juga sama. Dia merasa harus menolong rakyat termasuk Will. Tapi hal itu dilarang oleh sang pemimpin magia vendor. Sampai-sampai Elparia mau ngebekuin seisi istana cuy, karena dilarang gitu ya. Tapi si Elparia tetap keras kepala dan akan tetap lanjut nolongin si Will dan kawan-kawan. Kemudian Shin berpindah lagi ke Will dan Wagner yang tengah berusaha menjauh dari posisi monster itu. Wagner berpikir bahwa satu-satunya harapan ada di tangan Will, karena para penyihir dan dwarf juga perlahan-lahan dipukul mundur oleh monster Dinobolos dan Diven. Tapi tidak dengan Will. Dia merasa sangat frustasi atas kematian Rusty. Dia berkata bahwa dirinya selalu gagal dalam segala hal karena dirinya tidak bisa memakai sihir. Will terus-menerus menyalahkan dirinya karena dialah si tidak berbakat. Tiba-tiba Marzel telah tepat berada di depan Will dan Warner. Marzel berkata bahwa dia harus membunuh Will karena dia mencium bau-bau tidak sedap dari tubuh Will. Dengan kata lain, Marzel takut Will bisa mengacaukan rencana mereka. Kemudian Shin berpindah ke Colette yang tiba-tiba kedatangan Kiki yang telah dipenuhi oleh darah. Colette menyadari bahwa darah itu bukan berasal dari Kiki, melainkan dari seseorang. Kemudian Colette meminta Kiki agar membawanya ke tempat Will berada, diikuti Xion dan yang lainnya. Kemudian di tempat lain, si kepala buntung menyuruh Diven untuk segera menyerang menara. Namun hal itu disadari oleh Sarah dan Edward. Mereka pun meminta para dwarf agar pergi ke pusat kota dan segera menyerang Diven. Tapi hal itu ditolak oleh Gina. Dia berkata bahwa Donan dan yang lainnya udah gak bisa ngapa-ngapain cuy. Secara tidak langsung, Edward menyuruh Gina dan yang lainnya untuk mati demi kebaikan kota dan demi melindungi anak-anak. Tiba-tiba Diven ada di atas Gina dan hendak menyerangnya. Namun untungnya Edward berhasil menyelamatkan Gina. Gina pun merasa heran, padahal tadi Edward menyuruhnya untuk mati. Edward pun berkata bahwa dalam kondisi seperti ini, nyawa para dwarf lah yang paling berharga dibanding nyawa Edward sendiri. Mendengar hal itu, Gina pun langsung menyuruh para dwarf untuk segera mengepung Diven. Dari kejauhan, Iris udah agak nyerah karena Edward telah terluka. Mereka bisa bertahan sampai sejauh ini berkat para dwarf, dan kini para dwarf sedikit demi sedikit mulai tumbang. Kecil kemungkinan untuk bisa memukul balik musuh. Secara mengejutkan, Finn telah berada di dekat Iris. Dia pun menanyakan tentang kondisi yang tengah terjadi dan juga di mana posisi Will saat ini. Kemudian Shin berpindah lagi ke tempat Will, Warner, dan Marzel berada. Di sini terlihat Will dan Warner berhasil terkena serangan dari Marzel. Namun secara mengejutkan, tubuh Warner jadi donat cuy anjir. Warner pun menyerahkan sisanya kepada Will karena memang Will lah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kota Lee Garden. Will pun menyangkal hal itu karena menurutnya ia tidak mungkin bisa menyelamatkan kota. Rusty mati karena melindungi Will dan sekarang Warner juga. Will hanya bisa diselamatkan. Oleh karena itu, Will berpikir ia tidak akan bisa menyelamatkan kota. Kemudian Warner mulai memberitahu Will bahwa sebenarnya Will mempunyai sihir yang bisa memberi harapan, satu-satunya sihir Will. Tapi sayangnya Warner Sensei tidak sempat memberitahu Will. Tiba-tiba ada seseorang menyebut insignificant Will and Silverlight yang menebas segalanya, dan orang itu adalah Finn. Kemudian Will menanyakan apa itu insignificant Will dan Silverlight. Lalu Phil menjawab yang dimaksud adalah tekad itu berada.
atau bisa disebut dengan perasaan atau juga semacam jenis autosugesti. Lantangkan suaramu, teriakan semangat dirimu, sebuah raungan dahsyat yang mengubah kebohongan menjadi kebenaran. Begitu ucap Finn. Will pun menjawab, kebohongan kekanakan semacam itu takkan bisa menyelamatkan semuanya. Finn pun membalas, justru hal itulah yang paling penting. Orang yang tidak bisa mengubah diri sendiri takkan mungkin bisa memutarbalikkan dunia. Memang begitulah cara pedang berjuang menjadi tongkat di dunia ini. Ingatlah jati dirimu, kembalilah ke titik awalmu. Kuncinya sudah terbuka. Sekarang angkatlah pedangnya, mulailah berjalan melintasi lembah kegelapan menembus langit pana. Lalu tiba-tiba pedang di dekat Will mengeluarkan kilatan petir cuy. Bersama dengan itu Will mengenang semua perjuangan-perjuangan yang telah dia lakukan sampai sejauh ini, mengingat semua kejadian-kejadian bersama teman-temannya termasuk Elvaria. Will pun membakar semua semangat-semangat juangnya sedikit demi sedikit. Dia pun mulai berubah. Tak lama kemudian seisi kota tiba-tiba terang menderang. Semua monster dibantai habis-habisan oleh Will, sampai-sampai semua orang bingung dengan apa yang barusan terjadi, saking cepatnya gitu. Lalu sampai titik dimana Sion dan Diven sedang berhadapan langsung. Memang sangat sulit, tapi Sion tidak mau menyerah meskipun telah diperintah oleh Colette untuk mundur. Sion berkata, jika itu Will, pasti Will tidak akan menyerah. Aku tidak akan kalah dari pecundang yang jauh lebih berani dari siapapun juga. Namun tiba-tiba ada seorang yang berkata bahwa semua yang Sion ucapkan salah. Dirinya tidak seperti yang Sion kira, yang selalu iri hati, cemburu, akan kekaguman. Seseorang yang berharap bisa menjadi tongkat, dan orang itu adalah Will yang sudah berubah wujud. Gila, rambutnya putih coy. Hal itu tentu membuat Sion kaget. Apakah ia benar-benar Will? Lalu Will pun langsung menghempaskan monster itu sangat jauh hingga ke tempat Cloudron berada, dan terjadilah ledakan yang sangat kencang membuat semua orang termasuk teman-teman Will kaget. Mereka pun segera pergi menuju ke TKP karena mereka merasa Will lah yang sedang bertarung. Tak hanya mereka, ternyata orang-orang dari menara juga kaget dengan apa yang terjadi, termasuk Elvaria. Di tempat kejadian, orang-orang yang dulunya mengejek Will tengah kebingungan harus berbuat apa, mengingat mereka dulu mengejek Will, sekarang malah diselamatkan oleh Will. Tak jauh dari situ, mereka tiba-tiba mendengar teriakan Colette, Wignall, Sion, dan yang lainnya menyemangati Will. Alhasil mereka juga ikut menyemangati Will. Kini Will Sherford yang dulunya dihina, diejek-ejek, sekarang malah berperan menjadi seorang pahlawan. Dialah satu-satunya harapan di kota Lee Garden. Merinding aku cok. Pertarungan yang sangat sengit terjadi antara Will dan Diven. Tak heran karena Diven adalah monster spesialis lantai 40. Dia juga pernah membunuh Magia Vendor terdahulu. Will pun agak kesulitan melawannya meskipun sudah menggunakan wish maksimal sekalipun. Melihat hal itu, apakah Elvaria akan turun tangan? Kita lihat di episode selanjutnya. Bersambung.